atau wadah dari para pemilik kapal tradisional untuk meremajakan dan memodernisasi sarana angkutan yang biasa mereka layani dari daratan Jakarta ke Kepulauan Seribu. Kami bekerja sama dengan mereka tanpa menjadi kompetitor mereka. Kapal mereka yang selama ini melayani pelayaran ke Pulau Seribu akan kami alihfungsikan menjadi kapal kargo tanpa mengambil hak kepemilikannya. Dan kapal kami dengan pengalihan itu menjadi kapal TMP Trans Seribu akan menjadi milik mereka pada saat kami sudah memiliki konvoi itu. Artinya ini konsep kemitraan. Nah, sejauh ini antara teman-teman ojek kapal dengan Trans Seribu sudah ada kesepakatan? Ya, alhamdulillah hampir 1 tahun yang lalu kami sudah membuat kesepakatan hitam putih. Pada saat kami sudah sosialisasi, kami paparkan semua skemanya seperti apa, pola pembiayaan seperti apa. Mereka membuat katakanlah kesertaan dalam bentuk formulir hitam putih yang sudah kami persiapkan draft legal kerjasamanya untuk segera kami implementasikan setelah acara FGD ini. Pak, kemungkinannya kapalnya kan lebih canggih. Kira-kira rate-nya untuk satu penumpang untuk bisa pulang udah terhitung belum, Pak? Kami sudah menghitung, kami sudah membuat hitung-hitungan bahwa kami memperlakukan harga yang berbeda. Untuk wisatawan umum atau penumpang non KTP di Pulau Seribu, kami jual harga 76.000. Sedangkan untuk masyarakat pulau sendiri, kami kenakan harga 25.000 yang nantinya dibedakan tiketnya. Kalau untuk wisatawan kami kenakan tiket warna putih, sedangkan untuk masyarakat pulau kami gunakan tiket merah. Sementara untuk pemerintah, ASN, TNI maupun Polri yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Seribu kami gratiskan, Pak. Jadi dengan pola subsidi silang dari operasional yang kami jalankan nanti itu akan menutup biaya-biaya operasional kami, termasuk tiket ini kami berlakukan flat. Sejauh ini Pak, proses perizinannya dan komunikasi dengan pihak otoritas, baik Pemkop maupun pihak otoritas lainnya sudah seperti apa? Ya, terakhir 22 Desember kami mendapatkan izin dari pemerintah DKI PTSB dalam bentuk surat izin operasional dan 11 perizinan dari Kementerian Perhubungan terkait pengelolaan dan pengoperasian sarana angkutan laut ke Kepulauan Seribu. Jadi izin kami sudah cukup lengkap. Kami hanya melengkapi apa-apa yang sekiranya menjadi kekurangan dari perizinan yang kami harus lengkapi dari acara kegiatan FGD ini. Untuk target operasinya, Pak? Target operasi kami untuk melayani kapal penumpang selesai peralihan dari kapal tradisional ke kargo itu 2 bulan. Jadi kemungkinan Mei atau Juni kami sudah bisa mengoperasikan dan melayani penumpang dengan KMP Trans Seribu Jakarta. Pada Mei Juni itu berapa armada Pak yang dikerahkan, Pak? Secara bertahap, Pak. Saat ini kami sudah ready di 2 unit. Harapan kami pada saat Mei Juni sudah ada 3 unit. Jadi pola kami adalah 3 kapal kami baru, 3 kapal kami yang kargokan. Jadi kapal lama kami gantikan dengan kapal baru berdasarkan penyelesaian produk di shipyard yang kami kerjasama. Pak, untuk yang kapal-kapal lama itu kan tadi sudah disebut sudah bekerja sama dengan para pemilik kapal. Ya. Sudah berapa pemilik kapal Pak yang kita akan kerjasama ya Pak? Dari keseluruhan yang kami data ada 43 kapal yang melayani angkutan dari daratan Jakarta ke Kepulauan Seribu. 33 yang aktif. Yang sudah sama dengan kami itu ada 29. Jadi kami bisa mengklaim hampir 80% para pemilik kapal yang melayani sudah sepakat. Oleh karenanya kami mengurus perizinan itu. Itu dasar awal kami, Pak. Kalau kami tidak memiliki itu, kami tidak akan mengurus izin. Karena kami bukan kompetitor mereka. Kami adalah wadah dari mitra dari mereka sendiri. Gitu, Pak, di luar transportasi tadi kan menguat di dalam FGD ini ada kebutuhan untuk pengembangan pariwisata sebagai bagian daripada transportasi ini. Pastinya. Tadi ada dari utara ada yang minta pembenahan di kawasan sekitar Pak Dermaga, dan di pulau tadi Pak Asdep sudah bilang bahwa ada satu peningkatan kebutuhan infrastruktur wisata. Nih dari Trans ini bagaimana Pak? Oke, kami bulan Juli tahun 2018 sudah sepakat dengan dinas DKPKP menyangkut akses di sekeliling dermaga dan BPKD sebagai pemilik aset maupun dinas perhubungan, dinas teknis untuk memberikan keleluasan kami mengelola. Dampak-dampak itu pun kami sudah pikirkan. Oleh karenanya kami tidak akan merasa sempurna, Pak. Kami buatlah acara FGD ini. Barangkali ada hal-hal yang masih perlu kami lengkapi. Yang namanya pelayanan tidak hanya melulu dengan transportasi, akses itu pengalaman pribadi kami. Bagaimana menyediakan sarananya itu. Komitmen nyamannya itu terpenuhi dari mulai masuk sampai dia sampai di pulau tujuan dan kembali. Jadi bukan hanya kapalnya saja, Pak. Dari mulai dia mau masuk ke Kali Adem terus berlayar ke Kepulauan Seribu dan sampai balik lagi itu benar-benar nyaman.
kami sudah berkoordinasi dan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait maupun pemerintah Kota Jakarta Utara, seperti yang kami sampaikan bahwa Trans-Ribu tidak hanya melulu bermain di transportasi. Ada 5 hal yang harus kami pikirkan, menyangkut pariwisatanya, pendapatan asli daerah, maupun pelaku usaha kecil menengah dan tokoh masyarakat di sekitar sentra Pelabuhan Kaliangan. Oke, cukup. Terima kasih. Soal perbedaan kapal yang paling signifikan apa sih Pak yang diproduksi dengan Trans-Ribu sama kapal yang ada, terus terkait aspek keselamatan dan sebagainya Pak? Ya. Pada dasarnya untuk bicara selamat relatif Mas. Kapal tradisional itu bisa dikatakan selamat. Kelalaian perawatan aja membuat selama ini banyak hal-hal yang terjadi musibah-musibah laut. Hanya saja mereka tidak dikelola, mereka tidak diorganize secara profesional. Jadi kami dari PT Trans-Ribu meremajakan juga mengelola, dan kami sudah bersepakat dengan mereka bahwa kapal-kapal mereka kami yang kelola. Kami yang membebaskan mereka dari biaya-biaya, kami membebaskan dari resiko-resiko operasional, asal kami yang kelola. Sebab apa? Kami menekan, meminimalisasi itu zero Pak, zero komplain, zero accident. Itulah izin kami lengkapi. Jadi bicara keselamatan itu relatif, tapi mutlak ada regulasinya. Regulasi mereka tidak bisa buat para pemilik kapal tradisional dalam hal ini, karena memang dasarnya mereka bukan kapal penumpang Pak. Kapal yang dijadikan kapal penumpang. Karena setiap tahun kan kebutuhan manusianya meningkat, akhirnya kapal biasa itu menjadi kapal penumpang. Nah, itu yang kami alihkan. Sisi itu yang jadi pertimbangan. Kalau spesifikasi kapalnya Pak, apa yang beda dengan kapal-kapal tradisional pada umumnya Pak? Kapal kami berbahan material aluminium. Panjang kami 29, ukuran kapasitas 200 itu. Dan kami bersertifikat. Sertifikat dari unit kapal, dari biro klasifikasi maupun IMO. Bahwa kami memang benar-benar menjamin keselamatan pelayaran dengan regulasi dengan sertifikat itu. Undang-undang SOLAS dan keselamatan pelayaran pun kami patuhi. Itulah yang membedakan kami dengan kapal tradisional. Kedua, dari sudut nyaman, kita akuilah bahwa kapal tradisional tidak jauh nyaman dengan kapal yang lebih modern. Antara marine ancol dengan tradisional itu perbedaan dari kami. Siap. Ada kan kajian